Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwan fillah a'azakumullah. Dari pembahasan kita terhadap kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala sampai pada bab yang kedua, di mana bab yang sebelumnya telah kita bahas baik di sini ataupun di LIPI, yaitu tentang penyebutan beberapa sifat orang-orang yang berakal. Adapun bab yang kedua, seperti yang dikemukakan oleh Imam Ibn Hibban, Zikru islahis sarairi biluzumi taqwallah. Bab yang berbicara tentang islahus sarair, memperbaiki kepribadian yang sifatnya rahasia, biluzumi taqwallah, dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat yang datang dari sahabat Usamah bin Syarik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ma karihallahu minka syai'an fala tafa'alhu idza khalauta. Sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala benci darimu, jika engkau mengerjakannya, maka janganlah engkau kerjakan apabila engkau dalam keadaan sendirian. Sesungguhnya hadis ini memberikan sindiran yang halus, di mana masing-masing kita dibutuhkan untuk senantiasa merasa diawasi oleh Allah tabaraka wa ta'ala manakala sendirian, tidak ada orang atau tidak ada teman yang melihat. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini mengatakan bahwa sesuatu yang Allah tabaraka wa ta'ala benci darimu, jika engkau mengerjakannya, maka janganlah engkau kerjakan jika atau apabila engkau dalam keadaan sendirian. Hadis ini juga menerangkan tentang keharusan bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Seseorang dituntut untuk selalu merasa takut dari ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, baik saat ia bersama dengan banyak orang ataupun lebih-lebih saat ia dalam keadaan sendirian. Li'anna man saluha juwanihi aslahallah barranihi wa man fasada juwanihi afsadallah barranihi. Karena sesungguhnya siapa yang berusaha untuk memperbaiki urusan yang rahasianya, urusan rahasia ini tentunya terkait dengan pribadi masing-masing yang tidak diketahui oleh orang lain.
siapa yang berusaha memperbaiki urusan rahasianya, yakni urusan pribadinya, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memperbaiki urusan terbukanya, urusan hubungan dia dengan yang lain. Wa man fasada jumanihi afsadallah barranihi. Dan barang siapa yang merusak urusan rahasianya, yakni pribadinya, afsadallah barranihi, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan merusak urusan terbukanya, urusan yang terangannya. Laqad ahsana alladhi yaqul. Kemudian kata Ibnu Hibban, sungguh sangat baik seorang penyair yang mengatakan, idza ma khallauta ad-dakhra yawman fala taqul khallautu walakin qul alayya raqibun. Jika satu saat engkau dalam keadaan sendirian, maka jangan sekali-kali kau katakan aku dalam keadaan sendirian. Tetapi katakanlah alayya raqibun, ada yang mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan. Janganlah engkau kira bahwa Allah tabaraka wa ta'ala akan lalai barang sekejap. Wala anna ma yakhfa alaihi yaghibu. Dan jangan pula kau kira apa yang tidak diketahui olehnya akan luput darinya. Terkadang seseorang melakukan sesuatu, perkiraannya Allah tidak tahu, padahal Allah tidak akan luput. Ya. Terkadang seorang mengerjakan dosa, dia kira bahwa teman-temannya tidak ada yang tahu, atau sahabat-sahabatnya tidak ada yang tahu, padahal Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan luput dari apa yang dikerjakannya. Alam taro annal yawma asra'u dhahabin aw dhahibin. Tidakkah kau lihat bahwa hari ini lebih cepat lenyapnya? Wa anna ghadan lin nazirina qaribun. Dan sesungguhnya hari esok bagi orang-orang yang melihat itu akan dekat masanya. Karena setiap yang akan datang itu sesungguhnya masanya dekat. Kematian sesuatu yang akan datang dan masanya dekat. Hari kiamat sesuatu yang akan datang dan waktunya pun sangat dekat. Kullu ma huwa atin fahuwa qaribun. Setiap yang akan datang itu pasti dekat waktunya. An Malik ibn Dinar. Dari Malik bin Dinar, ia berkata, ittakhid ta'atallah tijaratan ta'tikal arbah min ghairi bidha'atin. Jadikanlah ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala tijaratan, sebagai perniagaan, perdagangan. Ta'tikal arbah, tentu keuntungan-keuntungan itu akan mendatangimu min ghairi bidha'atin, tanpa membutuhkan barang dagangan. Ya. Kalau kita berdagang atau berjualan, tentu kita butuh kepada barang yang akan kita jual, baru keuntungannya akan datang. Tetapi kalau perdagangan atau ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita jadikan sebagai tijarah, sebagai usaha, sebagai perdagangan, tentulah keuntungan tersebut akan datang begitu saja, tanpa susah payah kita harus mencari barang. Diriwayatkan pula di sini dari Malik bin Dinar, innal qalba idza lam yakun fihi hazinun kharibun. Sesungguhnya hati apabila tidak terdapat di dalamnya kesedihan karena takut kepada Allah tabaraka wa taala, kharibun, maka ia akan rusak. Kama yakhrubul bait idza lam yakun fihi sakinun. Seperti rusaknya sebuah rumah kalau di dalamnya tidak ada penghuni. Wa inna qulubal abrar taghla bi'amalil bir. Dan sesungguhnya hati orang yang baik itu akan senantiasa bergolak dengan amalan-amalan yang baik. Wa inna qulubal fujjar taghla bi'amalil fujur. Dan bahwasannya
hati orang yang jahat itu akan bergolak atau bergejolak dengan amalan-amalan yang jelek. Wallah yara humumakum fanzuru ma humumakum rahimakumullah. Sedang Allah tabaraka wa taala akan melihat apa himmah kesemangatan kalian. Maka coba perhatikan apa sesungguhnya kesemangatan dan giroh kalian. Semoga Allah tabaraka wa taala merahmati kalian. Ini ucapan Malik Ibnu Dinar yang menerangkan kepada kita bahwa hati itu sesungguhnya sesuatu yang sangat penting untuk dipelihara, dan ketakwaan itu sesungguhnya sangat terkait erat dengan urusan hati. Ya, sangat terkait erat dengan urusan hati. Karena itu dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istafti qalbak, coba minta fatwa kepada hatimu, coba minta jawaban kepada hatimu terhadap berbagai macam persoalan yang dihadapi dan juga terhadap berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dikatakan dalam sebuah syair di sini, wa inna imra'an lam yasfulillahi qalbuhu la fi wahsyatin min kulli nadratin nadhirin. Sesungguhnya seseorang jika tidak memurnikan hatinya untuk Allah tabaraka wa taala, maka akan terdapat ketakutan pada setiap orang yang melihat. Wa inna imra'an lam yartahil bi bidha'atin ila darihi al-ukhra falaysa bitajirin. Dan sesungguhnya seseorang jika tidak membawa pergi barang dagangannya ke tempat lainnya, maka bukanlah seorang pedagang. Wa inna imra'an ibta'a dunya bidinihi lamunqalibun minha bisafqati hasiri. Dan sesungguhnya seseorang yang membeli dunia dengan agamanya, maka tentu ia akan pulang darinya dengan membawa kerugian. Ya. Seperti dikatakan pula dalam sebuah syair, ajibtu limubta'id dhalalah bil huda. Sungguh aku sangat heran terhadap orang yang menjual kesesatan dengan petunjuk. Dan aku lebih heran lagi orang yang membeli dunia dengan agama. Ya. Katakan pula dalam sebuah syair, khairun minal mali wal ayyamu muqbilah, jaibun naqiyun minal asami wad jana. Lebih baik dari harta dan hari-hari yang akan datang saku yang bersih dari dosa-dosa dan kotoran. Saku yang bersih ini adalah sebuah kinayah tentang hati yang bersih. Karena hati itu ibaratnya saku. Semua barang bisa masuk ke dalam saku. Barang yang haram, barang yang halal. Ya. Karena itu hati juga demikian. Bisa kotor, bisa bersih. Tapi hati yang bersih diistilahkan dengan jaibun naqiyun, saku yang bersih. Karena itu lebih baik dari harta dan hari-hari yang akan datang saku yang bersih dari dosa dan kotoran. Dan saku yang bersih atau hati yang bersih ini juga gambaran tentang bersihnya kepribadian seseorang, ya, kuatnya ketakwaan seseorang. Qala rajulun lil Hasan, pernah ada seorang laki-laki bertanya kepada Hasan Basri, ya Aba Sa'id, kaifa anta wa kaifa haluka? Wahai Abu Sa'id, bagaimana engkau dan bagaimana keadaanmu? Qala
kaifa halu man amsa wa asbaha yang tadril maut wa la yadri ma yusna bihi. Hasan Al-Basri berkata, kaifa halu man amsa wa asbaha, bagaimana keadaan orang yang ada di sore hari dan pagi hari menunggu kematian, wala yadri ma yusna, sedang dia tidak tahu apa yang diperbuat. Dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk menjemput hari kematian. Ini yang perlu ditanya, bagaimana keadaannya. Ya. Karena itu Muhammad bin Ishaq mengatakan, alaika bitaqwallah fi kulli amri. Hendaknya engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perintahnya. Tajid ghibbahu yaumal hisab al-mutawwal. Tentu engkau akan mendapatkan balasannya pada hari al-hisab, perhitungan yang cukup panjang. Ala inna taqwallah khairu maghbatan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya takwa kepada Allah tabaraka wa taala sebaik-baik balasan, atau balasannya adalah balasan yang paling baik. Wa afdalu zadit ta'in al-mutarahhil, dan sesungguhnya takwa adalah bekal yang paling baik, ya, yang disiapkan oleh orang yang melakukan rihlah atau pepergian. Seperti nasihat atau wasiat yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada Ali ibn Madini, ya, di mana Imam Ahmad memberikan wasiat ketika hendak berpisah dengan Ali ibn Madini untuk menjadikan takwa sebagai bekal utama. Karena dalam safar biasanya seseorang merasa jauh dari temannya. Dalam safar godaan itu cukup banyak, sehingga dibutuhkan ketakwaan kepada Allah tabaraka wa taala. Karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika hendak memberikan tazkiyah kepada seseorang atau ketika hendak bertanya tentang seseorang, maka saat itu ada sahabat yang mengatakan dirinya mengetahui orang itu. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepadanya, apakah engkau pernah masuk keluar rumah bersamanya? Kemudian juga Umar bin Khattab pernah bertanya kepadanya, apakah engkau pernah melakukan safar bersamanya? Ya. Sebab seseorang baru dikatakan tahu tentang keadaan orang lain kalau diantaranya dia pernah safar bersama-sama. Karena itu secara bahasa safar artinya zuhur. Safar itu artinya tampak. Ya. Itu secara bahasa. Safar artinya tampak. Nah, orang yang melakukan safar, jika kita safar berdua dengan teman kita, baru kita akan tahu bagaimana wataknya. Ya. Bagaimana watak sesungguhnya, apakah penyabar ataukah cepat emosi. Nah, apakah senangnya tergesa-gesa ataukah penyabar. Ini baru kita akan ketahui watak seseorang dengan cara melakukan safar bersamanya. Kemudian Imam Ibn Hibban rahimahullah ta'ala membuat bab yang berikutnya, yaitu zikrul hatti ala luzumil ilmi wal mudawamah ala talabihi. Anjuran untuk senantiasa berkomitmen terhadap ilmu dan continue dalam mencarinya. Tidak boleh terputus. Kalau orang sudah mulai mencari ilmu, maka tidak ada kata terputus. Imma dia melanjutkan mencari ilmunya, atau jangan mencari ilmu sekalian. Ya. Atau jangan mencari ilmu sekalian. Karena sesuatu yang baik, jika kita lakukan, tuntutannya adalah harus terus kita lakukan dan kita jaga. Lain dengan sesuatu yang jelek. Kalau sudah pernah kita lakukan, maka tuntutannya kita harus semakin menjauh darinya. Ini bedanya antara melakukan kebaikan dan melakukan kejelekan. Sekali kita pernah melakukan kebaikan, kita harus jaga dan continue.
Tetapi kejelekan sekali kita terjatuh padanya, kita jangan pernah mengulanginya lagi. Disebutkan di sini sebuah riwayat dari Asim bin Abin Najud an Zir bin Hubaishin qala ataitu Safwan bin Assal al-Muradi faqala ma jaa bik qultu ji'tu anbutul ilma qala fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min kharijin yakhruju min baitihi yatlubul ilma illa wada'at lahul malaikatu ajnihataha ridwan bima yasna. Dari salah seorang sahabat Rasul yang bernama Zir bin Hubaish, ia berkata, aku pernah mendatangi Safwan bin Assal al-Muradi. Kemudian ia bertanya, apa maksud kedatanganmu? Maka Zir bin Hubaish mengatakan, aku datang dalam rangka mengeluarkan ilmu. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, melainkan para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda keridhaan terhadap apa yang diperbuatnya. Luar biasa, ya, keutamaan yang sangat besar. Maka Ibnu Hibban rahimahullahu taala mengatakan, al-wajibu 'alal aqil idza faragha min islahi sariratihi an yuthanniya bi talabil ilmi wal mudawamah 'alaihi. Sesuatu yang wajib bagi orang yang berakal tentunya, setelah dia membereskan, memperbaiki keadaan pribadinya yang merupakan rahasianya, hendaknya ia segera menuntut ilmu dan berkontinu di dalamnya. إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه. Sebab seseorang tidak akan sampai kepada sesuatu yang terbaik dari urusan dunia kecuali dengan baiknya ilmu. Karena itu dikatakan bahwa siapa yang ingin dunia dengan ilmu, siapa yang ingin agama juga dengan ilmu. Ya. Namun tentu saja kita tidak boleh tergesa-gesa untuk meraih ilmu. Karena itu Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, ya tullabal ilm, wahai para penuntut ilmu, la tatlubul ilma bisafahatin wa taishin. Janganlah kalian menuntut ilmu dengan safahah, dengan kejelekan dan kesombongan. Utlubuhu bisakinatin wa waqar. Hendaknya kalian menuntut ilmu itu dengan sakinah wa waqar, dengan ketenangan, ya. Dengan ketenangan, tidak dengan cara tergesa-gesa, tidak dengan cara yang jelek, tidak pula dengan cara yang menampakkan kesombongan. Tetapi betul-betul harus dengan cara yang terbaik. Berkata pula Imam Asy-Sya'bi rahimahullah, innama kana yatlubu hadzal ilma man ijtama'at fihi khaslatan al-aql wan nafs. Karena kebanyakan orang menjauh dari yang namanya ilmu, maka beliau mengatakan sesungguhnya yang mau mencari ilmu ini hanyalah orang yang terkumpul padanya dua sifat. Pertama adalah akal, kedua ibadah. Pertama adalah akal, kedua ibadah. Akal maksudnya orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Kedua ibadah maksudnya adalah orang yang memang hendak, ya, menentukan atau mentaati Allah tabaraka wa taala sepanjang hidupnya. Qala Abu Darda, Imam Ibn Hibban rahimahullah taala menukil ucapan Abu Darda, la takunu aliman hatta takuna muta'alliman wa la takunu bil ilmi aliman hatta takuna bihi amilan. Kalian tidak akan menjadi seorang alim kecuali sebelumnya menjadi seorang yang muta'allim, pelajar. Dan kalian tidak akan menjadi orang yang tahu, yang alim terhadap suatu ilmu sampai kalian amilan,
mengamalkan terlebih dahulu. Karena ilmu itu setiap kali diamalkan, maka akan semakin mantap dan nempel. Ya, beda dengan ilmu jika tidak diamalkan, maka akan hilang. Karena itu, Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-aqilu la yastaghil fi talabil ilmi illa wa qasduhu al-amalu bih. Seorang yang berakal tentunya, ia tidak akan menyibukkan diri dalam menuntut ilmu, melainkan tujuannya adalah agar bisa mengamalkannya. Lianna man sa'a fihi li ghairi ma wasafna izdada fakhran wa tajabburan wa lil amali tarkan wa tadyi'an. Sebab siapa saja yang mencari ilmu selain dari apa yang kami sebutkan tadi, izdada fakhran, maka tentu ia akan bertambah kesombongannya, ya, dan akan semakin meninggalkan amalan. Ini karena itu dalam seorang menuntut ilmu tujuannya harus amal. Tujuannya agar dia bisa beramal, karena kalau tidak maka hanya akan menambah kesombongan dan hanya akan menyia-nyiakan amalan. Butuh keikhlasan di dalam menuntut ilmu. Demikian pula seorang yang berilmu butuh kepada keikhlasan. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, al-alimu tabibuddin. Seorang alim itu adalah tabibuddin, dokter dalam hal agama. Dokter dalam hal agama. Wad dirhamu da'uddin. Sedangkan dirham, uang, itu adalah penyakit dalam agama. Ya. Fa idza ijtarra at-tabibu ila nafsihi, kalau seandainya seorang dokter agama, yakni sang alim, menarik penyakit, yakni uang atau dirham, ila nafsihi, kepada dirinya, famata yudawi ghairuhu, maka kapan ia akan mengobati yang lainnya? Karena tentu saja ia akan sibuk dengan dirhamnya. Karena itu antara sang alim dengan dirham hendaknya ada jurang pemisah, di mana seorang alim tidak terlalu bergelut dengan urusan dirham. Seperti halnya Imam Muslim rahimahullah yang telah kita sebutkan biografi hidupnya tadi, bahwa beliau sesungguhnya seorang tajir. Beliau sesungguhnya seorang pedagang pakaian cukup besar. Karena memang di kota tempat kelahiran beliau, yakni Naisabur, rata-rata pekerjaannya adalah pedagang pakaian. Namun demikian, ya, berdagangnya beliau pakaian tidaklah menyibukkan beliau dari yang namanya at-ta'allum wa ta'lim. Tidak pernah menyibukkan beliau dari belajar dan mengajar. Ya. An Ibnu Mas'udin qala, kemudian dikatakan riwayat lain dari sahabat Ibnu Mas'ud, alaikum bil ilmi, hendaknya engkau berpegang kuat dengan ilmu, qabla an yuqbad, sebelum ilmu itu dicabut, wa qabdhuhu an yadhhab ashabuhu, dan dicabutnya ilmu adalah dengan lenyapnya para pemiliknya. Wa innakum satajiduna aqwaman yaz'umuna annahum yad'unakum ila kitabillah wa qad nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya kalian akan mendapati sebuah kaum yang mereka mengira bahwa diri-diri mereka mengajak kalian kepada kitab Allah, padahal sesungguhnya kitab Allah itu telah mereka campakkan di belakang punggung-punggungnya. yakni ini gambaran zaman fitnah. Gambaran zaman fitnah banyak. Tidak sedikit para da'i, tidak sedikit orang yang mengajak kepada kebaikan, tidak sedikit orang yang kalimat yang baik keluar dari mulutnya, namun pada hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang baik. Ini zaman fitnah, banyak da'i-da'i yang bolal, da'i-da'i yang sesat. Wa alaikum bil ilmi, hendaknya kalian selalu bersama dengan ilmu. Fa inna ahadakum la yadri mata yaftaqir.
Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu mata yaftaqir, kapan ia akan butuh terhadap ilmu. Aw yuftaqar ilaihi indahu, atau kapan dibutuhkan ilmu yang ada padanya. Ya. Bagaimana seandainya dia dalam keadaan dituntut oleh orang lain untuk mengeluarkan ilmu sementara dia tidak punya ilmu? Tentu ini hal yang sangat memalukan, ya. Wa alaikum bil ilmi. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, hendaknya kalian bersama dengan ilmu. Wa iyyakum wal bid'ah, dan jauhilah oleh kalian kebidahan. Wa alaikum bil atiq, dan hendaknya kalian selalu berpegang teguh dengan urusan orang-orang dulu, yakni apa yang telah dipegangi oleh para salaf rahimahumullah ajmain. Qala haddatsana Al-Hajjaj bin Nasir, haddatsana Abdul Quddus, qala sami'tu Wahab bin Munabbih yaqul man ta'allama ilman fi haqqin was sunnah lam yadhhab Allah bi aqlihi abadan. Kata Imam Ibn Hibban telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Nasir, telah menceritakan kepada kami Abdul Quddus, ia berkata, aku pernah mendengar Wahab bin Munabbih mengatakan, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dalam kebenaran, yakni ilmu kebenaran dan ilmu sunnah, maka niscaya Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah melenyapkan akalnya sama sekali. Ini keutamaan mempelajari hak dan mempelajari sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan melenyapkan akalnya sama sekali. Menuntut ilmu tentunya butuh kesungguhan dan butuh pula yang namanya pengorbanan. Ya, kalau sesuatu itu butuh kepada kesungguhan, tentu harus ada sesuatu yang dikorbankan. Karena tidak mungkin seseorang ya menampakkan kesungguhan kalau tidak ada yang dikorbankan, baik itu waktu, kemudian juga harta, kemudian tenaga, itu mesti ada. Tidak akan mungkin tidak ada. Karena itu Al-Mu'tamir bin Sulaiman seperti dikutip oleh Imam Ibn Hibban rahimahullah di sini mengatakan, kataba ilayya abi, bapakku yakni Sulaiman menulis surat kepadaku, wa ana bil Kufah, sedangkan aku, kata Al-Mu'tamir, berada di kota Kufah ketika itu. Kufah berada di mana? Di Baghdad, tempat di mana Imam Muslim menuntut ilmu di sana, ya. Wa ana bil Kufah, sedangkan aku berada di negeri Kufah, yakni Baghdad atau Irak, ya. Ishtar as-suhuf, beli olehmu suhuf, lembaran-lembaran, atau kalau sekarang buku. Beli buku, beli catatan, beli buku tulis. Waktu boleh ilmu, dan tulislah ilmu. Fa innal mala yafna wal ilmu yabqa. Karena sesungguhnya harta itu akan sirna, sedangkan ilmu akan tetap ada. Jadi kalau menuntut ilmu, tidak boleh lenggang kangkung, kangkung lenggang. Tidak bawa pensil, tidak juga bawa buku catatan, ya, atau buku tulis. Jadi, paling tidak seseorang harus mempersiapkan pensilnya, pulpennya, demikian pula buku tulisnya. Tidak boleh sampai lenggang kangkung, kangkung lenggang. Karena itu Imam Az-Zahabi rahimahullah mengatakan, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan tujuan menuntut ilmu, namun tidak membawa pensil, tidak membawa pena, maka curigailah, ia akan berdusta. Karena bisa jadi apa yang ia dengar, mengandalkan pendengaran di majelis ilmu, itu tidak sama dengan yang disampaikan oleh pengajarnya. Bisa jadi ketika dia keluar dari majelis ilmu, akan ada yang ditambahi, atau bahkan akan ada yang dikurangi. Misalnya dalam rangka menambah keseruan, ya, atau menambah sesuatu yang dikira butuh untuk disampaikan. Padahal tidak benar. Karena sesungguhnya al-mal yafna, harta itu akan lenyap. Wal ilmu atau wal ilma yabqa. Sementara ilmu itu sesuatu yang abadi, akan ada. Kalau seseorang punya simpanan, punya catatan, sewaktu-waktu jika ia butuh,
untuk menyampaikan catatan itu, dia tidak kesulitan untuk mencarinya. Atau sewaktu-waktu ketika dia mendapatkan pertanyaan, sedangkan dulu dia pernah mendapatkannya, maka ia akan membuka kembali tulisannya. Beda dengan yang tidak pernah memiliki catatan atau tulisan. Ya. Kemudian Imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala mengatakan, sami'tu Ibrahim bin Nasr al-Anbari yaqul, sami'tu Ali ibn Hasram yaqul, sami'tu Waqi'an yaqulu, ista'inu 'ala al-hifdi bitarkil ma'siyah. Aku pernah mendengar Ibrahim bin Nasr al-Anbari mengatakan, aku pernah mendengar Ali bin Hasram mengatakan, aku pernah mendengar Waqi' ibn Jarrah mengatakan, hendaknya kalian mohon bantuan atau meminta bantuan untuk dapat menghafal itu dengan cara meninggalkan kemaksiatan. Ini adalah perkara yang sangat baik untuk membantu mempermudah hafalan. Seperti halnya ungkapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, taqautu ila Waqi'in su'a hifdi fa arsyadani bi antarkil ma'asyi. Ya. Aku melapor, aku mengadu kepada Waqi' tentang jeleknya hafalan. Kemudian Waqi' menganjurkanku untuk meninggalkan kemaksiatan. Qala Abu Darda, berkata Abu Darda, an-nasu 'alimun wa muta'allim. Manusia itu hanya terbagi dua, imma 'alim, imma muta'allim. Alim atau muta'allim, pelajar. Wala khaira fi ma baina dzalika, tidak ada kebaikan antara keduanya. Ya, tidak ada kebaikan antara alim atau muta'allim. Jadi imma engkau menjadi seorang yang alim atau menjadi seorang yang muta'allim. Kalau tidak itu, maka tidak ada kebaikannya. Ini maksud dari ucapan Abu Darda rahimahullah. Kemudian juga Al-Hasan Basri rahimahullah mengatakan, la an yata'allama rajulu baban minal ilmi faya'budu rabbihi rabbahu fahuwa khairun lahu min an law kanatid dunya min awwaliha ila akhiriha lahu. Dari Hasan Basri beliau mengatakan, seseorang mempelajari satu bab ilmu, kemudian ia beribadah kepada Rabbnya dengan ilmu tersebut, maka hal itu lebih baik baginya daripada dunia dari awalnya hingga akhirnya milik dia. Ya, daripada dunia dari awalnya hingga akhirnya menjadi miliknya. Inilah diantaranya bab yang ketiga, yaitu anjuran untuk senantiasa berkomitmen terhadap ilmu dan continue di dalam mencarinya. Karena itu, maka hendaknya masing-masing kita menciptakan suasana ya di mana kita tinggal adalah benar-benar suasana ilmu, kemudian juga suasana memperbaiki kepribadian, suasana saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, bukan suasana yang tidak menyenangkan, bukan suasana yang menjadi beban, sehingga setiap atau masing-masing kita ketika tinggal bareng bersama dengan saudaranya akan merasakan kesejukan dan kenyamanan, bukan malah kegersangan, ya, bukan malah kegersangan. Kita sama-sama harus ciptakan ketenangan, kemudian juga kesejukan, ya, dengan saling ta'awun, memperbaiki kepribadian, saling ta'awun di dalam takwa, juga kita ciptakan suasana cinta terhadap ilmu, tidak dirasa gersang, ya. Nah, karena itu semua tentu saja adalah merupakan hal yang terbaik dan disukai oleh Allah Azza wa Jalla.
kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.